Selamat tengah malam, selamat datang di podcast Lewat Tengah Malam bersama Willy Ardan. Udah gak sabar pengen share episode baru lagi buat teman tengah malam yang juga sudah nungguin episode baru apa lagi nih yang bakal muncul di podcast ini. Tapi buat kamu yang belum follow ya atau belum mengikuti podcast ini, yuk langsung diklik biar kamu juga bisa rame-rame support atau kasih dukungan buat podcast Lewat Tengah Malam bisa berkembang ke depannya. Nah, sekali lagi buat yang belum kirim cerita, yang ceritanya mau dimunculkan di podcast Lewat Tengah Malam, gampang banget, tinggal kirim cerita kamu lewat email di willyardan13@gmail.com atau boleh DM langsung di Instagram Willy Ardan dan nanti cerita kamu bakal dimunculkan di podcast ini. Malam hari ini sama-sama kita dengarkan episode 5 Chromoleo, Hantu Seram Pengiring Jenazah. Seperti apa kisahnya? Mari sama-sama kita dengarkan. Pernah mendengar kisah hantu beranda atau Chromoleo? Ya, ini mungkin jenis hantu yang ketika menampakkan diri tidak pernah sendirian atau hantu yang populis, hantu yang bergerombol. Chromoleo dikenal juga sebagai hantu yang berwujud rombongan pengantar jenazah. Hantu ini sangat populer di desa-desa seperti di kawasan kaki Gunung Merapi. Banyak yang pernah mengalami atau bahkan juga melihat langsung penampakan atau wujud dari keranda berjalan atau bahkan lengkap bersama para pengiringnya. Puji Sri Rahayu, salah satu warga Kecamatan Sawangan, Kabupaten Magelang, dia bercerita bahwa dalam kepercayaan di kampungnya, wilayah yang dilewati hantu atau lelembut jenis ini akan mengalami seripah atau kematian pada salah satu warganya. Saya mengalami ketika naik sepeda motor hendak ke Magelang. Di sebuah jembatan saya melihat kerumunan orang. Pas sampai di situ ternyata ada keranda dipikul dan diiring banyak orang, kata Puji. Apa yang dilihat Puji adalah sebuah penanda karena keesokan harinya ditemukan sebuah mobil angkutan desa yang masuk di bawah kolong jembatan dan penumpangnya banyak yang tewas saat itu. Sebelumnya Puji mendengar cerita tentang Chromoleo dari Pak D-nya. Saat itu di kampung ada berita menyedihkan. Salah satu warga meninggal dunia karena kecelakaan lalu lintas di Jakarta dan langsung dibawa pulang ke kampung halaman ke desa. Suasana desa saat itu berubah menjadi mencekam. Baru sore harinya jenazah tersebut tiba di rumah duka. Untuk sementara diinapkan dan baru keesokan harinya dimakamkan, kata Puji. Usai pemakaman, desa semakin sepi. Saat itu padinya Puji baru pulang dari rumah saudaranya. Ia harus melewati depan rumah warga yang baru meninggal itu. Pak Ade berjalan kaki sendirian, tapi setelah melewati rumah duka, ia mendengar suara orang di belakangnya dan jumlahnya sangat banyak. Padahal sebelumnya sepi. Saat itu memang desa lagi dalam kondisi sepi. Pak Ade menduga ini hantu, kata Puji. Suaranya mendengung, tidak jelas apa yang dilafalkan. Pak Ade Puji lalu menengok ke belakang dan ternyata suara itu berasal dari banyak orang yang sedang menggotong keranda mayat. Kata Pak Ade, ia langsung gak bisa bergerak saat itu. Kami menyebutnya dengan tengengen. Pak Ade akhirnya berjongkok dan rombongan itu melewati Pak Ade. Suaranya seram banget. Moleo, 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 Chromoleo. Moleo, 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 Chromoleo. Saat dilewati rombongan Chromoleo. Saat mengucapkan Moleo, 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 Chromoleo, suara Puji berubah, nadanya seperti sedang membacakan mantra. Meski hanya menceritakan pengalaman Pak D-nya, ucapan seperti mantra yang ritmis statis itu terdengar sangat seram. Menurut Puji, Pak D-nya sempat menengok keranda mayat yang digotong tanpa kain penutup. Di dalamnya terlihat mayat dibungkus kain putih kumal. Bau bangke menyengat dari sosok putih itu. Pengiringnya atau rombongan pengantar jenazah itu berjubah hitam. Wajah pucat dan tatapan mata kosong. Ya mungkin kayak di film-film seperti zombie. Pak D tidak bisa menjelaskan secara rinci, kata Puji. Pak Ade kemudian berusaha meneruskan perjalanan pulang dengan dikuasai rasa takut. Apalagi bagi warga setempat, mereka mempunyai keyakinan bahwa jika melihat hantu pengiring jenazah harus ikut mengantar hingga ke ujung atau perbatasan desa. Alasannya agar tidak ada warga yang meninggal di desa mereka sendiri. Pak Ade berjalan mengikuti rombongan jenazah itu di belakang sampai batas desa, padahal rumahnya sudah terlalu jauh.
saya membaca cerita ini juga sambil merinding nih, soalnya lagi sendiri di studio ini dan sambil ngebayangin apa yang dirasakan atau dialami langsung sama Pak D. Nah, setelah sampai di batas desa, tepatnya di pertigaan jalan, rombongan hantu pengiring jenazah itu terus berjalan menuju desa tetangga. Saat itu Pak D membelokkan arahnya ke sebuah warung yang berada di pojok pertigaan jalan itu. Ya, warung itu sudah tutup. Pak D membangunkan pemilik warungnya dan menceritakan apa yang baru saja dialaminya. Keesokan harinya, ada lagi warga yang meninggal. Tapi kali ini warga dari desa tetangga yang dituju oleh rombongan hantu pengiring jenazah itu. Nah, itu dia tadi cerita dari episode 5 Kromoleo, hantu keranda atau hantu pengiring jenazah, yang kisahnya ini juga masih menjadi mitos atau cerita dari rakyat setempat yang mendiami kaki-kaki gunung di seputaran Jawa. Mungkin kalau mendengar kisah tentang hantu kuntilanak, pocong atau genderuwo itu sudah terdengar sangat biasa buat kamu, ya. Tapi kalau kisah hantu yang bernama Kromoleo ini juga masih sangat asing dan ya mungkin belum semua tahu mengenai cerita Kromoleo. Terima kasih sudah mendengarkan podcast lewat tengah malam dan nantikan episode-episode berikutnya.